Selamat pagi anak-anak. Baik, Pak. Apa kabar kalian? Baik, Pak. Sudah sarapan belum? Sudah. Oke. Bapak absen ya. Bapak, Pak. Arlin, Hadir, Pak. Irmi, Hadir, Pak. Gita, Hadir, Pak. Jenny, Hadir, Pak. Ana, Hadir, Pak. semuanya hadir ya. Ya. Oke. Sebelum kita mulai, saya minta kakak Arlin maju untuk berdoa dulu. Teman-teman, mari kita berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, terima kasih. Iya, Pak. Baik. Nah, Bapak ada ice breaking. Sebelum kita mulai kelas, Bapak ada ice breaking. Ice breakingnya, kalau Bapak bilang tepuk apa kabar, kalian bilang baik-baik, sehat-sehat, cerdas-cerdas, ceria senyumnya. Oke, sudah. Kalian bisa jadi apa-apa. Oke, kita mulai ya. Tepuk apa kabar? Baik-baik, sehat-sehat, cerdas-cerdas, ceria. Oke, pintar sekali. Sekali lagi ya. Ya. Oke, tepuk apa kabar? Baik-baik, sehat-sehat, cerdas-cerdas, ceria. Oke, Bapak salah ya. Asalnya di sini ya. Ya. Oke. Nah, kalian sudah siap belajar? Sudah. Hari ini kita akan belajar mengenai materi IPA tentang mengenal rangka manusia. Dicatat ya adik-adik. Rangka manusia dan kenampakan permukaan bumi. Oke. Nah, capaian pembelajaran kita hari ini, capaiannya supaya kalian siswa dapat mengenal struktur dasar manusia termasuk rangka beserta fungsinya. Kita juga dapat menjelaskan fungsi rangka dan kita juga dapat mengetahui jenis-jenis segi dalam rangka manusia. Terus kalian siswa juga dapat mengetahui bentuk permukaan bumi dan dapat membedakan antara daerah perairan serta memahami bentuk daratan dan perairan. Nah, yang pertama itu rangka manusia dan fungsinya. Rangka manusia itu adik-adik tersusun dari rangkaian tulang. Jumlah tulang dalam rangka manusia itu mencapai ratusan tulang. Jumlah tulang orang dewasa sekitar 206 tulang maksud Bapak. Jumlah tulang bayi lebih dari 300 tulang ya. Sedangkan jumlah tulang bayi itu lebih dari 300 tulang. Nah, adik-adik tahu rangka manusia itu dibagi menjadi 3. Yang pertama, rangka kepala, rangka badan, rangka anggota gerak. Apa? Yang pertama apa? Rangka badan. Ya. Rangka Rangka badan, badan. rangka anggota gerak ya. Pintar sekali. Oke. Nah, rangka kepala itu terdiri dari tulang dahi, tulang pelipis, tulang ubun-ubun, tulang pipi, tulang rahang atas dan tulang rahang bawah. Dan yang ketiga itu rangka badan. Yang kedua maksud Bapak ya. Rangka badan terdiri dari tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, tulang gelang bahu, dan gelang panggul. Dan yang ketiga itu yang terakhir rangka anggota gerak. Nah, rangka anggota gerak itu terdiri atas rangka gerak atas yaitu tangan dan rangka anggota gerak bawah itu kaki yang pintar. Rangka tangan itu terdiri dari tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, tulang telapak tangan dan tulang jari tangan. Oke. Setelah itu rangka kaki. Nah, rangka kaki ini terdiri dari tulang paha,
tulang tempurung lutut, tulang kering, tulang betis, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan tulang jari kaki. Adik-adik tahu tidak fungsi dari rangka manusia itu atau tulang manusia itu? Udah tahu belum? Belum. Yang pertama itu tulang rangka manusia itu punya 4 fungsi. Yang pertama itu fungsinya itu untuk melindungi organ tubuh. Contohnya rangka kepala melindungi otak dan berbagai bagian mata atau melindungi telinga dan hidung. Atau bisa juga dia melindungi organ dalam seperti jantung, paru-paru, usus, dan organ-organ lainnya. Fungsi yang kedua itu untuk membentuk tubuh kita, ya. Dengan bentuk rangka yang kita miliki, tubuh manusia tampak berbeda dengan tubuh hewan. Dan fungsi yang ketiga itu menegakkan tubuh kita. Dengan bentuk rangka yang dimiliki, kita dapat berdiri, jongkok, berjalan, dan berlari. Nah, yang keempat atau yang terakhir, rangka menjadi tempat melekatnya otot atau daging. Dan rangka berperan untuk membentuk dan menggerakkan tubuh. Tanpa otot dan rangka tidak dapat digerakkan. Rangka ini juga punya beberapa jenis, ya adik-adik. Ada sendi yang dapat digerakkan dan ada juga sendi yang tidak dapat digerakkan sama sekali, seperti hubungan antara tulang penyusun tengkorak. Sendi-sendi yang dapat digerakkan yaitu sendi engsel, sendi pelana, sendi peluru, sendi putar, dan sendi geser. Yang pertama kita bahas itu sendi engsel. Ada gerak sendi engsel menyerupai gerak engsel pintu. Teman adik-adik tahu pintu, ya. Seperti itu cara gerak sendi engsel. Sendi engsel memungkinkan tulang bergerak naik turun, tetapi tidak dapat bergerak dari kiri ke kanan atau sebaliknya. Sendi engsel terdapat di lutut, siku yang ini adik-adik, serta pada hubungan antara ruas jari dan tangan dan kaki. Oke, yang kedua sendi pelana. Sendi pelana itu memungkinkan gerakan ke belakang, ke depan, dan ke samping. Sendi pelana terdapat di antara tulang pangkal jari, tulang pertama telapak tangan, dan tulang pertama pergelangan tangan. Sendi menyebabkan ibu jari dapat menyentuh jari-jari lain, ya, seperti ini, bisa kan menyentuh jari-jari lain. Terus yang ketiga itu sendi peluru. Sendi peluru adalah jenis sendi yang paling luwes karena menyebabkan tulang dapat bergerak ke segala arah. Pada sendi peluru, bagian bonggol sendi yang seperti bola masuk ke dalam cawan sendi, maksudnya yang seperti mangkuk. Sendi peluru terdapat di antara tulang lengan atas dan gelang bahu. Sendi peluru juga terdapat di antara tulang paha dan tulang punggung. Oke, yang keempat kita bahas tentang sendi putar. Sendi putar atau biasa disebut pivot. Nah, sendi ini berada di antara tulang leher dan tulang leher yang pertama dan kedua. Sendi putar membuat kepala dapat melakukan gerakan berputar. Contohnya seperti ini. Itu namanya sendi putar. Oke. Berikut itu sendi geser. Sendi geser atau datar, tulang yang berhadapan ke atas sehingga tulang hanya sedikit bergerak menggeser. Nah, sendi geser ini adanya di antara tulang-tulang pergelangan tangan. Sendi geser juga ada di antara tulang-tulang pergelangan kaki. Oke, nah yang perlu kita ketahui juga cara merawat rangka. Contohnya apa? Supaya tulang kita tidak sakit atau dapat penyakit tulang begitu, kita juga harus bisa merawat rangka kita atau tulang-tulang kita. Nah, caranya itu biasanya kita olahraga, mungkin ya, makan makanan yang bergizi gitu. Terus kayak tubuh kita juga kan, tulang kita ini juga kan membutuhkan vitamin D. Jadi kita tuh kayak biasa pagi-pagi itu ya harus rajin olahraga gitu. Intinya jangan malas ya, supaya tulang kita itu tidak mudah terserang
penyakit, karena banyak sekali penyakit yang bisa menyerang tulang kita. Nah, penyakit-penyakit yang Bapak jelaskan ini ada beberapa contoh. Yang pertama itu lordosis. Nah, lordosis itu adalah tulang punggung terlalu bengkok ke depan. Hal ini disebabkan oleh sikap duduk berdiri yang membusung ke depan. Oke. Yang kedua itu namanya kifosis. Nah, kifosis itu menyebabkan tulang punggung terlalu bengkok ke belakang. Hal ini biasanya disebabkan oleh sikap duduk dan berdiri yang sering membungkuk. Oke, yang ketiga skoliosis, yaitu tulang punggung yang terlalu bengkok ke kiri atau ke kanan. Hal ini biasanya disebabkan karena sikap yang sering pada posisi miring. Jadi adik-adik jangan terlalu miring-miring ya, supaya jangan sakit. Oke. Yang berikut itu kaki berbentuk X atau O. Adik-adik sudah pernah lihat belum kayak orang-orang yang punya kaki X begitu, model X atau model O? Sudah pernah lihat belum? Sudah. Nah, kelainan tulang ini biasa disebut rakitis. Penyebabnya itu disebabkan tubuh kekurangan vitamin D. Akibatnya tulang tidak terlalu kuat menahan bobot tubuh sehingga bentuknya menjadi lekung. Nah, kelainan ini biasanya menyerang bayi dan balita. Kelainan ini terbawa hingga dewasa. Oke, yang kelima itu namanya osteoporosis. Osteoporosis adalah menurunnya kepadatan tulang atau penorosan tulang. Nah, osteoporosis ini disebabkan tubuh kekurangan kalsium. Untuk memenuhi kalsium, tubuh mengambil kalsium dari tulang yang diambil kalsiumnya akan menjadi keropos dan mudah patah. Oke, yang keenam itu tulang patah. Tulang dapat patah akibat kecelakaan. Jika mendapat perawatan yang benar, tulang yang patah menjadi menonjol walaupun telah sembuh. Jadi kalau ada orang itu bermain lari itu hati-hati supaya jangan jatuh, nanti tulang patah orang tua pusing kan? Ya, oke. Yang berikut itu redang sendi atau biasa disebut osteoartritis. Nah, penyakit ini biasanya menyerang sendi yang bekerja keras, misalnya lutut dan jari tangan. Penyebab penyakit ini belum diketahui secara pasti. Nah, penyakit ini menyerang secara berangsur-angsur. Gejala yang timbul adalah antara lain sendi terasa nyeri, terutama setelah tubuh melakukan banyak gerakan. Selain itu timbul benjolan di sekitar persendian. Nah, untuk mengatasi rasa nyeri ini, bagian sendi dapat dikompres atau direndam dalam air hangat. Oke, materi tentang manusia sampai di sini. Berikutnya kita akan bahas tentang bentuk permukaan bumi. Nah, permukaan bumi ini menurut adik-adik ini bulat atau bulat? Betul, bulat. Nah, menurut data yang Bapak ketahui itu permukaan bumi itu tidak rata dan bergelombang. Nah, ada permukaan yang tinggi, menjulang, ada yang cekungan, ada yang kayak gunung, bukit, danau itu namanya contohnya. Bagian permukaan yang berkecikungan sebagian terisi air sehingga membentuk perairan, contohnya danau, apalagi rawa, bisa juga ya, atau yang biasa namanya apa nih? Bendungan, ya itu kan buatan manusia ya. Dengan demikian permukaan bumi terdiri dari atas dua golongan, yaitu terdiri atas daratan dan perairan. Terdiri dari atas apa? Daratan dan perairan. Yang kita bahas pertama itu bentuk-bentuk penampakan permukaan bumi daratan. Nah, daratan itu adalah permukaan bumi yang tidak digenangi air. Daratan lebih sempit dari perairan. Nah, bumi sebagian besar berupa perairan. Daratan yang luas disebut benua. Disebut apa adik-adik? Benua. Pintar. Benua dikelompokkan menjadi 5 bagian. Nah, wilayah daratan ini terdiri dari pegunungan, perbukitan, daratan, dan lembah. Contoh yang tadi Bapak sudah sebutkan ya. Pegunungan biasanya lebih tinggi dari daerah lain. Sudah pernah lihat gunung belum? Sudah.
Gunung itu terdapat di seluruh dunia, bahkan ada pulau yang berada di bawah laut. Gunung adalah tanah yang menjulang tinggi ke atas dan umumnya berbentuk kerucut. Tahu kerucut? Ini ya, kerucut atau kubah yang berdiri sendiri. Pegunungan adalah kumpulan beberapa gunung yang berdiri saling berdekatan. Gunung mempunyai bagian yang tertinggi yang disebut puncak. Gunung dan pegunungan serta bagian-bagian lainnya dapat diketahui tingginya setelah diukur dari permukaan air laut. Oke, yang kedua itu bukit dan perbukitan. Nah, bukit ini juga merupakan tanah yang menjulang ke atas, tetapi lebih rendah dari gunung. Jadi adik-adik bisa bedakan yang mana gunung, mana bukit. Nah, beberapa bukit dapat berbentuk deretan yang disebut perbukitan. Kayak kalau gunung tadi ya disebut pegunungan. Oke, yang berikut lagi lembah. Lembah merupakan tanah rendah yang luas di kaki gunung. Lembah dibatasi oleh dinding-dinding lereng gunung. Tahu contohnya gini ya, tahu lembah tidak? Ini ada dua gunung, satunya di sini, satunya di sini. Yang di tengah-tengah itu yang disebut lembah. Oke, mengerti ya adik-adik? Berikutnya itu danau. Danau adalah suatu kumpulan air yang berada dalam cekungan. Cekungan tersebut biasanya berbentuk seperti mangkuk dan dikelilingi oleh daratan. Maka air danau tidak terhubung langsung dengan air laut. Nah, di Indonesia ini banyak danau. Air danau biasanya berasal dari air hujan, sungai-sungai, dan sumber air pegunungan. Danau biasanya dimanfaatkan untuk pengairan. Oke, berikutnya kita bahas tentang dataran. Nah, dataran ini merupakan permukaan bumi berupa daerah yang luas. Dataran dibedakan menjadi dua, yaitu dataran tinggi dan dataran rendah. Nah, dataran tinggi yaitu daerah yang terletak pada ketinggian lebih dari 600 meter dari permukaan laut. Dataran tinggi biasanya berada di dekat pegunungan, contohnya dataran tinggi Dieng di daerah Pegunungan Dieng, Provinsi Jawa Tengah. Dan yang berikutnya kedua, dataran rendah. Oke, dataran rendah itu daerah datar yang terletak di daerah rendah, misalnya di sekitar pantai atau berada di tempat yang rendah. Daerah dataran rendah cocok untuk pemukiman dan daerah pertanian. Jadi adik-adik bisa bedakannya mana yang bisa disebut dataran tinggi dan dataran rendah. Dataran rendah biasanya di laut ya. Kalau dataran tinggi itu biasanya di pegunungan begitu ya. Terus yang berikut kita bahas itu gurun. Nah, gurun terbagi menjadi dua jenis, yaitu gurun panas dan gurun dingin. Oke. Selanjutnya kita bahas tentang bentuk-bentuk penampakan permukaan bumi perairan. Oke, perairan yang pertama itu perairan darat. Nah, perairan darat itu yang kita sebut tadi itu ada sungai, ada danau, dan ada rawa, pegunungan juga bisa. Yang berikut perairan laut. Nah, perairan laut ini adalah bagian permukaan bumi yang berupa perairan yang sangat luas. Pada wilayahnya perairan laut terdapat laut, selat, teluk, dan samudra. Ya, adik-adik mungkin hari cukup sampai sini pertemuan kita hari ini. Nanti adik-adik pulang belajar lagi ya. Oke, sebelum kita menutup kelas, Bapak ada istrimu lagi, tepuk semangat. Jadi kalau adik-adik udah tahu belum tepuk semangat? Belum. Kayak gini, tepuk semangat, semangat, semangat. Oke, ini saya coba adik-adik berdiri, yang udah mau pulang pasti semangat dong. Oke, mulai ya. Siap? Siap. Tepuk semangat. 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 Oke, adik-adik sebelum kita pulang, Bapak minta Adik Jenny untuk berdoa. Oke, teman-teman yang lain boleh duduk, adik-adik yang lain boleh duduk. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai, berdoa selesai. Oke, selamat pagi adik-adik. Terima kasih buat hari ini. Pagi. Jangan lupa belajar